Jadi banyak orang-orang Islam menyalahkan, menjelekkan agama Kristen dan lain-lain. Bahwasanya orang Kristen dan lain-lain kalau ibadah itu bernyanyi. Ibadahnya nyanyi, aneh. Kita sebagai umat Islam itu seharusnya tidak ngomong seperti itu ya. Karena tidak mengerti hakikatnya. Bahwasanya kita sendiri pun disebutnya ibadahnya nyanyi. Yaitu sama. Salat pakai bahasa Arab dilantunkan dengan nada itu disebutnya nyanyi juga teman-teman. Karena kan baru cangkangnya, kan? Jadi belum menggali ke dalamnya isinya. Jadi sama aja. Jadi umat beragama saling menyalahkan sebenarnya sama aja, sama-sama salah. Selawat sama dilantunkan, baca Al-Quran juga dilantunkan itu sama aja dengan menyanyi, teman-teman ya, dengan memakai nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Ketemu lagi teman-teman dengan saya di video saya yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dilancarkan, disukseskan usaha, dagang, bekerja dan bisnisnya. Mudah-mudahan terhindar dari resiko, bebas dari hutang, terhindar dari orang-orang jahat, bala, dan orang-orang yang ingin mencurangi perdagangan bisnis pekerjaan kita. Alhamdulillah ya teman-teman ya, kita masih diberi kesehatan, panjang umur, ilmu yang cukup, masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa harmonis dengan keluarga, dan masih bisa menghirup udara yang segar, yang masih gratis ini teman-teman ya. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya dan lain-lainnya. Nah, kesempatan pada hari ini saya akan membahas wejangan petunjuk agama, nasihat atau tradisi turun-temurun dari nenek moyang kita yang belajar Islam ya. Itu saya akan membahas mungkin perbedaannya atau makna atau cara yang benar dalam membaca Al-Quran, bersolawat, dan apakah musik itu haram atau boleh kita lakukan. Nah, sebelum saya menjelaskan detail itu semua teman-teman ya, jangan lupa teman-teman tonton videonya sampai habis, penjelasan saya sampai habis, biar tidak salah paham, biar tidak gagal paham. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video saya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat diri saya, buat teman-teman, saudara, keluarga, sahabat-sahabat, dan lain-lainnya yang sedang menonton. Sebelumnya teman-teman, saya membuat video konten sudah banyak di YouTube ya. Maksud saya, tujuan saya adalah bukan memprovokasi, bukan bentrok atau berbeda paham dengan ajaran Islam yang lainnya teman-teman, atau kontra dengan teman-teman Islam yang lainnya, tidak. Karena banyak di video saya itu saya jelaskan kebanyakan dari ma'rifat. Jadi kita belajar agama Islam itu lebih dalam lagi teman-teman ya. Nah, makanya di video-video saya itu kita jangan jangan lengah atau bengong dalam menonton video saya. Itu harus dipikir, kita pikir ya teman-teman ya, sambil menonton video saya. Kita masukkan ke dalam akal kita, ilmu iman dan Islam kita, akal sehat kita. Apakah nyambung atau tidak? Kalau bermanfaat buat teman-teman silahkan ambil baiknya. Kalau buruknya dari saya, terserah. Mau dipakai atau dibuang terserah. Karena orang-orang Islam sekarang itu hanya belajar Islam, hanya belajar agama itu, hanya luarnya saja teman-teman, kulitnya. Tidak mau menggali, tidak mau mengunyah, memproses. Bagaimana sih
belajar agama Islam yang lebih dalam lagi, yang sebenarnya, menemukan Islam, ajaran agama Islam yang lebih sejatinya teman-teman ya, atau guru sejati gitu. Yang saya sampaikan adalah mudah-mudahan insya Allah kebenaran yang saya sampaikan, walaupun pahit, walaupun aneh, karena jarang ada orang menyebarkan kebenaran seperti ini. Bisa dihitung dengan jari ya. Nah, karena saya pun belajar agama Islam itu menggali, tidak ikut-ikutan katanya-katanya. Jadi saya harus menggali, berpikir apakah ini bagus untuk saya ikuti gitu. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Ya sudah, kita mulai soal membaca Al-Qur'an teman-teman ya. Kebanyakan orang-orang awam yang baru belajar agama Islam menganggap bahwa dengan membaca Arabnya aja di Al-Qur'an itu sudah sampai. Padahal masih jauh ya teman-teman ya. Nah, akan mendapatkan pahala katanya dan syafaat walaupun kita menyebarkan itu ayat Al-Qur'an. Bahasa Arabnya aja maksudnya. Itu padahal masih jauh menurut saya. Kan karena tidak kena dalam hati itu bahasa Arab. Karena kita tidak mengerti teman-teman ya. Tidak masuk ke hati sanubari, tidak kena kepada hati. Bagaimana menjadi pahala, syafaat, barokah, dan lain-lainnya, dan bagaimana masuk surga. Pengen masuk surga kalau kita yang kita baca, yang kita pelajari itu tidak mengerti teman-teman ya. Jadi membaca Al-Quran dengan cara baik dan benar adalah boleh kita baca. Saya tidak melarang untuk tidak membaca Al-Quran gitu. Tidak melarang membaca Al-Quran, silahkan gitu. Asalkan kita membaca Al-Quran, kita terjemahkan, kita artikan maknanya. Kalau sudah kena ke hati sanubari, sudah mengerti, kita praktekkan, kita amalkan gitu. Walaupun belum paham, kita bertanya kepada yang sudah paham makna Al-Quran tersebut. Terjemahkan, diartikan, disorotkan, dan lain-lainnya teman-teman. Dan kita nanti bakal bertemu dengan makna sejatinya Al-Quran teman-teman. Jadi bukan hanya dibaca Arabnya aja. Kalau memang persyaratan buat masuk surga adalah dengan hanya membaca Arabnya aja di Al-Quran, itu anak yang baru masuk pesantren atau keluar pesantren sudah hafal Al-Quran, padahal masih umur 10 sampai 20 tahun ya. Gampang bener ya, anak kecil pun bisa. Kalau memang persyaratan buat masuk surga, mendapatkan pahala, itu hanya dengan membaca Arab Al-Qur'annya saya teman-teman ya. Nah, jadi persyaratan buat masuk surga itu susah sekali teman-teman ya. Bayangkan, perjuangan Nabi menyebarkan agama Islam, kebaikan itu susah sekali. Nah, itulah contohnya lah. Ya kan? Jadi orang-orang Arab terdahulu, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad terdahulu, belajar Al-Quran itu Arab. Iya, karena mereka bahasa Arab, mengerti langsung dengan arti maksudnya. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan Al-Qurannya, kitabnya teman-teman. Kalau kita di Indonesia, ya udah kita terjemahkan, kita artikan, kalau kena di hati sanubari, mengerti, kita praktekkan, kita amalkan. Nah, itu barulah kita akan mendapatkan pahala, syafaat, barokah, masuk surga, dan lain-lain teman-temannya. Jadi ujung-ujungnya adalah prakteknya yang bisa menunjukkan kita itu siapa teman-teman ya. Jadi bukan hanya baca, di sini ada praktek. Bahwasanya kita kalau baca bahasa Arabnya aja di Al-Quran itu teori. Nah, prakteknya mana sejatinya, itulah yang menentukan kita bisa masuk surga atau neraka. Itu praktek. Pekerjaan kita sehari-hari. Ulas asih, hasut, dengki, iri, segala macam, berbuat baik, berprasangka baik, berpikiran baik, ada yang berpikiran negatif, itulah yang bakal menunjukkan kita kepada surga dan neraka. Kalau kita baik, kita ke surga. Kalau jahat ke neraka. Itulah teman-teman ya. Jadi bukan hanya memperbagus nada kita di Al-Quran, membaca Al-Quran Arabnya saja teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Bahwasanya Rasulullah pun ada hadisnya, wa ma arsalna rasulan illa bilisani qaumihi. Bahwasanya Allah Ta'ala itu mengutus Nabi dan Rasulnya itu sesuai dengan kalam, ucapan yang disampaikan oleh bahasanya masing-masing teman-teman ya. Lisan kaumnya, masing-masing kaumnya. Kalau Nabi itu diturunkan di Arab, ya sudah pakai bahasa Arab. Kalau diturunkan di Jepang, pakai bahasa Jepang, di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Jadi sesuai dengan lisan kata masing-masingnya teman-teman. Jadi orang-orang sekarang teman-teman ya, sudah bisa hafalan atau baru muda, masih muda, sudah bisa hafalan, baca doa, bisa mimpin tahlilan dengan hafalannya, dan membaca Al-Qurannya bagus, bisa jadi imam karena hafal surat-surat bacaan sholat, itu sudah disebut ustadz. Padahal kalau kita lihat itu hanya teori, baru kulit cangkangnya aja luarnya.
Jadi orang-orang sekarang itu melihat tokoh itu kepada casingnya aja, luarnya aja. Jadi gampang banget orang bisa disebut ustadz. Kalau ustadz itu ya adalah guru yang sebenarnya. Teori dan prakteknya itu harus menjadi tauladan teman-teman. Jadi bukan hanya baca Arabnya aja gitu. Jadi ada prakteknya, disamakan dengan bahasa Indonesia, kita mengerti, kita praktekkan teman-teman. Nah, ada juga biar masuk surga katanya harus belajar tajwid biar baca Arabnya rapi, serta dilantunkan dengan tadarusan segala macam. Kalau bahasa tajwid itu, pelajaran tajwid itu adalah kosakata biar kita ngomong bahasa Arab atau baca Arab di Al-Quran itu rapi, ya kan, kayak bahasa Indonesia, ya kan. Misalkan kita ngomong Gunung Semeru, nah bisa juga disebut Gunung Semeru gitu, atau orang Batak, orang lain-lainnya. Itulah tajwid seperti itu teman-teman ya. Jadi mencocokkan mana yang bacaan Arab yang benar atau tidak. Orang bisa tadarusan, lantunan ayat suci Al-Qurannya bagus, ya kan, bernada-nada dan lain-lain, panjang hurufnya dan lain itu sudah disebut ustadz, malah disebut kiai. Kan aneh teman-teman ya. Itu baru cangkangnya, teorinya saja, bacaan Arabnya saja sudah disebut seperti itu. Kan tidak cocok teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita belajar mengaji, itu bukan mengaji teman-teman ya, itu membaca Al-Quran. Sebenarnya kalau Al-Quran itu kita harus mengaji, bukan dibaca. Maksudnya mengaji adalah mengetahui isinya, menggali isinya teman-teman, mengupas, membongkar isinya. Apa sih yang wahyu yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Itu teman-teman ya. Jadi kalau membaca Al-Quran dengan dilantunkan itu adalah seni. Terserah sih. Kalau pengen dapat duit mah silahkan gitu. Tapi kalau ingin mengaji sebenar-benarnya ya harus digali, teman-teman ya. Biar sampai kalau biar sampai ke hakikatnya, maksudnya kalau kita gali Al-Quran tersebut. Tapi kalau cuma hanya dibaca, dilantunkan dengan nada-nada merdu, tilawatil Al-Quran, qori dan lain-lainnya, itu adalah seni. Ya, saya tidak melarang, tidak apa-apa kalau buat seni. Tapi itu bukan disebut mengaji namanya, tapi membaca. Kalau mengaji adalah menggali isi Al-Quran, wahyu dalam Al-Quran tersebut. Dan kalau kita membongkar wahyu di Al-Quran tersebut, perlu kunci teman-teman. Jadi nggak sembarang orang yang bisa membongkar wahyu di Al-Quran. Maksud Nabi Muhammad menyampaikan wahyu dalam Al-Quran. Itu kita pun perlu kunci untuk membongkar isi wahyu Al-Quran tersebut. Nah, kuncinya ini yang kita tidak punya teman-teman ya. Dan untuk membuka wahyu, kuncinya adalah dengan wahyu lagi teman-teman ya. Nah, wahyu itu ditemukan kalau kita sudah belajar marifat, belajar hakikat, barulah kita bisa mengupas Al-Quran, menemukan wahyu yang sebenarnya disampaikan oleh Nabi Muhammad ya teman-teman ya. Nah, berarti untuk membongkar Al-Quran harus dengan wahyu lagi. Nah, yang kedua adalah salawat, dengan dilantunkan lagu-lagu ya kan. Banyak orang-orang Islam menyalahkan orang Kristen. Orang Kristen mah ibadahnya nyanyi. Lah, apa bedanya dengan orang Islam? Salawat. Salatullah, salamullah. Itu kan nyanyi, teman-teman. Salawat yang sebenarnya apa? Salat kepada Allah, kan? Salawat kepada Allah dan salat kepada Allah. Menyelamatkan Allah. Salatullah, salamullah. Menyelamatkan Allah. Kok bisa menyelamatkan Allah? Nah, bukan menyelamatkan kita. Nah, itu kita harus belajar lagi, teman-teman. Jadi banyak orang-orang Islam menyalahkan, menjelekan agama Kristen dan lain-lain. Bahwasanya orang Kristen dan lain-lain kalau ibadah itu bernyanyi. Ibadahnya nyanyi, aneh. Kita sebagai umat Islam itu seharusnya tidak ngomong seperti itu ya. Karena tidak mengerti hakikatnya. Bahwasanya kita sendiri pun disebutnya ibadahnya nyanyi. Yaitu sama. Salat pakai bahasa Arab dilantunkan dengan nada itu disebutnya nyanyi juga, teman-teman. Karena kan baru cangkangnya, kan? Jadi belum menggali ke dalamnya isinya. Jadi sama aja. Jadi umat beragama saling menyalahkan sebenarnya sama aja, sama-sama salah. Selawat sama dilantunkan, baca Al-Quran juga dilantunkan itu sama aja dengan menyanyi, teman-teman ya, dengan memakai nada. Saya tidak melarang, silahkan gitu. Tapi mau sampai kapan kita belajar ngaji, belajar agama, belajar Islam hanya cangkangnya aja atau luarnya aja, atau belajar agama Islam cuman dipakai buat seperti itu aja, seni, dinyanyi-nyanyiin, cuman
cuman merasa enak cuman didengar doang, tadi nyanyi selawat dan lain-lain. Tadi sholatullah salamullah. Kalau misalkan kalau salat juga ya kan, alhamdulillahirabbil alamin, kan dinadain sama yang juga. Artinya tahu nggak itu maksudnya? Dan ada prakteknya juga. Tahu nggak itu teman-teman? Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Sholatullah salamullah ya kan, sholat kepada Allah, salamullah, menyelamatkan Allah. Apa Allah menyelamatkan kita? Tapi di Arabnya kan salamullah. Itu keselamatan buat Allah gitu. Itu harus digali juga. Kok bisa begitu? Katanya terbalik gitu. Nah, itu buat nyanyi ya. Jadi kita mengaji belajar agama itu bukan nyanyi. Kita kupas isinya dari sholat, sholawat, baca Al-Quran. Jadi bukan hanya dilantunkan Arabnya aja. Seni itu silahkan terserah. Tapi kalau ingin belajar marifat agama dan Islam, sebenarnya wahyu yang sebenarnya tadi harus digali. Semuanya bacaan yang dalam bentuk wahyu tersebut. Karena Nabi Muhammad pun menyampaikan wahyu tersebut dengan bahasanya, bahasa lisan kaumnya, yaitu bahasa Arab. Ya pada mengerti orang Arab, ya sama-sama orang Arab, jadinya pada mengerti teman-teman ya. Kalau kita orang Indonesia yang nggak ngerti bahasa Arab teman-teman, ya harus dengan bahasa Indonesia belajar wahyunya teman-teman ya, biar sampai ke hati sanubari, lalu kita praktekkan. Itulah umat beragama yang sesungguhnya teman-teman ya. Nah, dan yang terakhir adalah musik. Katanya, kata orang-orang awam yang baru belajar Islam, musik itu katanya haram. Nah, musik yang mana dulu teman-teman ya? Kalau musik yang mengandung kata-kata, kalimat, nyanyian soal seks, atau pergaulan bebas, narkoba, minuman, isi nyanyiannya gitu ya kan, tentang ya gitulah ya, yang tidak baik, itulah yang haram teman-teman ya. Tapi misalkan saya bukan tidak mendukung Rhoma Irama, bukan. Misalkan kalau buat musik seperti Rhoma Irama atau band lainnya yang buat mengajarkan adab, sopan santun, akhlak, nah itulah musik yang bagus. Jadi banyak orang belajar agama, khususnya belajar Islam, gampang sekali menyebut ini haram, ini kafir, dan lain-lain ya teman-teman ya. Tanpa kita pikirkan, tanpa kita lihat ke dalam agama sendiri, sebenarnya sama aja. Kita juga masih belajar di cangkang, di luar kulitnya aja. Jadi belum belajar isi. Yang penting itu adalah isi teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman nonton video saya setengah-setengah, atau baru nonton 1 menit, 2 menit, sampai 5 menit, ditutup beranggapan saya menyebarkan ajaran yang tidak benar, itu tidak. Malah saya di sini menyebarkan atau memberikan informasi yang sebenarnya. Ini loh Al-Quran. Kalau ingin mengerti wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad, bukan baca Arabnya aja, seperti sholat juga, seperti sholawatan juga, apalagi dinyanyiin. Terserah. Tapi kalau pengen belajar ngaji yang lebih dalam, pengen tahu wahyu, marifat hakikatnya agama Islam, ya harus digali isinya teman-teman ya, harus dibongkar. Tapi itu harus memakai kunci juga, yaitu wahyu lagi. Membongkar wahyu harus dengan wahyu lagi. Nah, situlah kita belajar wahyunya di mana. Nah, disitulah fungsinya kalau kita belajar marifat hakikat. Jadi diberi petunjuk oleh Allah melalui guru ya. Saya pun punya guru banyak, nggak cuma satu aja. Nah, setelah itu dibimbinglah kita oleh pengetahuan kunci tersebut, teman-teman ya. Mungkin dari saya seperti itu aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata menyinggung hati teman-teman, bahwasanya kayak saya dulu ya, baru belajar agama Islam itu sewot terus karena tidak mengerti, marah-marah ya kan. Ya, apalagi kalau dengar kata-kata yang tadi saya sampaikan, mungkin ada yang tidak berkenan di hati teman-teman. Makanya itulah yang saya bilang, harus dipikir-pikir dulu. Kalau menonton video saya, oh ini benar nggak sih? Oh ini benar, ujung-ujungnya pasti gitu. Oh gitu ya. Nah gitu teman-teman. Nah akhirul kalam teman-teman, mudah-mudahan weekend kita dengan istri, dengan keluarga, dengan anak dibahagiakan, dilancarkan ya. Acara weekend yang mau jalan-jalan atau tamasya atau berkumpul dengan keluarga, sanak saudara, teman-teman, sahabat. Nah silahkan. Soalnya kita harus perbanyak silaturahmi teman-teman ya. Harus banyak belajar mengaji, tapi bukan Arabnya aja. Yang tadi saya sebutkan belum bisa sampai ke hakikatnya kalau kita hanya belajar Arabnya aja. Tapi harus digali teman-teman ya, sampai ketemu marifat dan hakikatnya. Itulah nanti kita bertemu dengan guru sejati dan Gusti Pangeran, itu Gusti Allah Ta'ala teman-teman ya. Nah,
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Ciao.